polisi. Oke, baik. Kembali Bung Adian. Jadi setelah kontroversi begini, PDI Perjuangan memandang gimana? Polisi ini mau ditempatkan di mana? Saya jawab Oke, dulu silakan, Kompolnas silakan. tadi. Yo, silakan. Kalau dia bilang tidak ada pengaduan, ada beberapa kemungkinan. Memang dia berharap orang datang ke kantornya, bawa surat menyurat dan sebagainya, atau dia tidak mau mencari peristiwa di luar dari apa yang diantarkan. Karena Bawaslu katanya ada 1.500 pelanggaran pemilu. Di dalamnya ada juga pelanggaran dilakukan ketidaknetralan polisi. Itu clear. Oke. IPW November 2023, Indonesian Police Watch itu mengatakan ada pemanggilan 176 kepala desa. Oke, diperiksa dalam 3 hari. Berarti rata-rata per hari 58 orang, per jam 2,5 orang diperiksa. Setelah pemeriksaan dalam momentum pemilu ini, dalam tahapan pemilu berjalan ini, tidak ada follow up-nya sekarang. Dan itu terjadi di mana-mana. Oke. Apakah itu tidak perlu kita tak pertanyakan? Sebagai pembayar pajak, apakah mereka tidak perlu bertanya? Perlu dong. Kalau pertanyaan itu lahir, kenapa mereka jadi salah? Kok kalian curiga pada kami? Nggak bisa dong. Peristiwa itu melahirkan banyak pertanyaan. Ketika rakyat bertanya, artinya mereka peduli pada bangsa ini. Apa pertanyaan tadi? Posisinya mau di mana terusan? Oke. Begini. Sekarang orang bilang, kalau polisi kembali di bawah TNI, itu tidak sesuai, sebentar dulu. Itu tidak sesuai dengan cita-cita reformasi. Betul. Ya. Oke. Tapi kalau orang bilang bahwa di bawah Kemendagri juga tidak sesuai dengan cita-cita reformasi, reformasi yang mana yang dimaksudkan? Karena tidak ada dalam seluruh tuntutan reformasi itu terkait penempatan polisi di Mendagri, di Presiden dan sebagainya, nggak ada. Tuntutannya cuma salah satunya adalah tolak dui fungsi ABRI. Kenapa dui fungsi ABRI ditolak? Karena polisi bagian dari ABRI saat itu. Oke. Nah kedua memisahkan antara TNI dan Polri. TNI sebagai pertahanan, polisi sebagai keamanan. Biar jelas. Mau ditempatkan di mana polisi, di bawah kementerian mana, apakah di bawah presiden, nggak ada dalam cerita reformasi. Jadi kalau orang bilang itu melanggar reformasi yang mana, saya bingung. 3 hari terakhir ini saya baca-baca cerita tentang itu, tidak ada. Oke. Tapi bukan Bu Mega, Bung Adian, yang kemudian memisahkan polisi di bawah presiden. Itu undang-undangnya berkata seperti itu. Tapi yang ingin saya katakan adalah apakah itu amanat reformasi? Tidak. Reformasi tidak pernah mengatakan harus di bawah ini, di bawah ini, di bawah ini. Yang jelas tidak bersama-sama dengan ABRI. Karena beda fungsi, satu fungsi pertahanan, satu fungsi keamanan. Kan itu. Nah, kalau kemudian terjadi tuntutan seperti itu di banyak situasi sekarang, kita periksa dong. Apakah cerita itu lahir dari Pak Deddy Sitorus? Enggak. Dulu Kemenhannya siapa? Kemenhan, Pak Riyad Mizat bilang baiknya polisi di bawah Kemendagri. Kenapa? Karena di semua negara kepolisian itu di bawah Kemendagri. Itu bukan Pak Deddy Sitorus yang bicara, itu Kemenhan, Pak Riyad Mizat. Lalu Gubernur Lemhanas, siapa tuh? Agus Wijoyo. Pak Agus Wijoyo, dia katakan begini, baiknya, kira-kira ya, kalau salah dikoreksi, baiknya kepolisian di bawah kementerian. Kenapa? Karena TNI di bawah Kemenhan. Masa TNI di bawah Kemenhan, kepolisian di bawah presiden, itulah kira-kira kata Gubernur Lemhanas. Oke. Dan banyak termasuk kata BRIN. Badan Riset Republik ini juga bilang seperti itu. Dan banyak lagi yang lainnya. Lalu kenapa sekarang kemudian salah nggak boleh. Loh, Menhan ngomong begitu, Gubernur Lemhanas ngomong begitu. Lalu ketika ngomong yang bicara Deddy Sitorus, seolah-olah tidak boleh, salah. Apa? Jangan, ini tidak fair. Oke, ini tidak fair. Pak Riyad Mizat Triakudu ya waktu itu ya, berbicara dalam kapasitas sebagai apa? Menhan. Oke. Gubernur Lemhanas berbicara dalam kapasitas sebagai apa? Gubernur Lemhanas. Kenapa itu kemudian tidak kita lihat sebagai bagian dari sejarah untuk berbicara kepolisian di bawah kementerian? Ini bukan persoalan setuju tidak setuju dulu. Tapi kita bicara latar belakangnya dulu dong. Bahwa itu tidak ujuk-ujuk begitu. Ada sekian banyak perdebatan tentang itu. Nah, kalau kemudian dia di bawah mana? Itu tergantung bagaimana polisinya. Gitu loh. Ada banyak kasus kekerasan. Oke, nanti kita bahas ya kekerasan segmen